Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GTK, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum Merdeka telah diluncurkan dan diterapkan secara serentak di setiap satuan pendidikan sejak tahun ajaran 2024-2025 yang lalu. Dalam implementasinya masih banyak ditemukan berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih beragamnya pemahaman kepala sekolah dan guru dalam memahami dan melaksanakan kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dibutuhkan peran strategis pengawas sekolah untuk mendampingi satuan pendidikan secara utuh, sebagaimana yang tertuang di dalam Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan yang secara substansi memposisikan pengawas sekolah sebagai pendamping bagi satuan pendidikan. Saya sebagai salah seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan praktik baik pendampingan kepala sekolah dan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui kegiatan fasilitasi dengan menerapkan prinsip terasi dan teknik luwes yang telah berhasil meningkatkan kualitas implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Baik, sahabat GTK, mari kita saksikan video berikut ini. Yang penting di sini nanti. Adanya praktik baik ini dimulai dari situasi di mana masih terdapat beberapa kepala sekolah dan guru yang masih belum memahami dengan baik implementasi kurikulum Merdeka. Nah, itu yang Bu mau. Dan siapapun di kegiatan apapun, misal seperti Pak Nopal, walaupun bukan binaan Ibu, Ibu sudah kasih materi di situ. Orangnya jadi tali pemutus rantai kesalahpahaman kepada siapapun. Akibatnya, implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan cenderung dilaksanakan tanpa mengacu kepada regulasi dan panduan yang telah ditetapkan. Nilainya Mira berikan untuk si Muhammad Hatta 79 dari KKM 78. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, nilai 79 ini bagaimana cara lahirnya? Disinilah muncul tantangan bagi pengawas sekolah untuk mengambil peran strategis sebagai pendamping bagi satuan pendidikan. Seorang pengawas sekolah idealnya mampu untuk memandu refleksi dan memberikan inspirasi serta solusi dalam menyelesaikan kendala dan tantangan yang dihadapi satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilaksanakanlah aksi berupa kegiatan pendampingan terhadap kepala sekolah dan guru dengan menggunakan berbagai strategi yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Dalam hal ini, saya melakukan pendampingan melalui kegiatan fasilitasi. Kegiatan fasilitasi dilakukan bagi kelompok sekolah yang terdiri dari 7 sekolah binaan. Pengawas memfasilitasi kepala sekolah dan guru dalam memahami konsep dan regulasi tentang kurikulum Merdeka yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, baik pada kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan kokurikuler. Dan fasilitasi ini dilakukan dengan menerapkan prinsip terasi dan langkah-langkah dari teknik luwes yang lahir dari hasil pemikiran inovatif saya sendiri. Prinsip terasi merupakan akronim dari tertib regulasi, tertib aksi, dan tertib dokumentasi. Dengan penerapan prinsip ini, sekolah diharapkan mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang relevan antara regulasi dengan pelaksanaannya, serta mampu membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan panduan yang berlaku. Modul ya. Dari modul nanti semuanya itu akan mengalir ke dalam lembar rekapitulasi. Modul atau lembar rekapitulasi itulah yang akan ada di penghujung untuk penyusunan rapat. Sedangkan teknik luwes merupakan akronim dari listen, understand, work, explain, dan show. Dengan menerapkan prinsip dan teknik ini, diharapkan dapat menghadirkan kegiatan pendampingan yang interaktif, bermakna, dan relevan dengan regulasi yang ditetapkan. Mira berikan untuk
Pada tahap listen, pengawas menyajikan konsep dan teori terkait topik yang dibahas, serta mendengarkan paparan dan membangun pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Pada tahap understand, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya secara interaktif, membangun dan memperdalam pemahaman terkait materi yang disampaikan. Pada tahap out, peserta mengaplikasikan pemahaman terkait materi fasilitasi dengan cara mengerjakan lembar kerja yang telah disiapkan. Berikutnya, pada tahap explain, peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja, dan sebagai kegiatan penutup pada tahap show, peserta saling berbagi praktik baik hasil kegiatan pendampingan yang telah diikuti. Untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan ini, pengawas sekolah melakukan kegiatan refleksi. Penerapan teknik ini dianggap efektif dan berhasil jika data dari instrumen refleksi yang digunakan menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta memberikan respon yang positif terhadap kegiatan pendampingan. Bapak dan Ibu, sekarang kita simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Saya melihat diskusi kita singkat tetapi padat dan mengena ke intinya. Indikator keberhasilan selanjutnya adalah terjadinya peningkatan kinerja kepala sekolah dan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka yang relevan dengan ketentuan yang berlaku. Paham? Data dari kegiatan fasilitasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya respon positif peserta terhadap kegiatan fasilitasi. Kegiatan fasilitasi dengan prinsip terasi dan teknik luwes telah meningkatkan kualitas pemahaman peserta tentang kurikulum Merdeka secara utuh, meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengimplementasikannya di satuan pendidikan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian yang relevan dengan regulasi dan panduan yang berlaku. Bu Uil dan teman-teman, ada 2 hari yang hanya mengalokasikan 1 JP. Jangan ini baru 6 nih. Ini baru 6, belum 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Wahyu, Kepala Sekolah SMPIT Robbani Quran School. Di mana sekolah kami merupakan sekolah swasta dan sekolah masih sangat baru yang sangat membutuhkan pendampingan dari seorang pengawas. Kami sangat bersyukur menjadi salah satu sekolah yang didampingi oleh Ibu Hafnizar SPD. Kegiatan pendampingan selama ini sangat membantu dan memudahkan kami untuk menjalankan tugas dalam mengelola satuan pendidikan. Ucapan terima kasih kami kepada Ibu Hafnizar SPD yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Nur SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jempa. Sekolah kami merupakan salah satu sekolah binaan dari Ibu Hafnizar SPD, di mana beliau mendampingi kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Jadi saya selaku Kepala Sekolah sangat berterima kasih kepada Ibu Hafnizar karena beliau mendampingi kami mendampingi benar-benar menurut apa yang kami butuhkan. Jadi bukan mengawasi, tetapi beliau mendampingi. Nah, saya sangat bersyukur untuk ke depan. Semoga kebersamaan ini dapat kami rasakan secara berkelanjutan, tidak putus di tengah jalan. Demikianlah video inspirasi dari saya. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi sahabat pengawas dalam melaksanakan pendampingan satuan pendidikan, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. ITK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.